Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Khairuddin di channel Cinta Matematika. Apa kabar semuanya? Yang pasti kita harus tetap semangat. Jika kalian belum subscribe video-video saya, silahkan subscribe dulu dengan cara menekan tulisan subscribe yang berwarna merah, kemudian tekan tombol lonceng. Dan jika kalian menyukainya, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Baik, kita lanjutkan video pembelajaran matematika. Oke, sekarang kita pelajari pertidaksamaan linear dua variabel. Ini materi prasyarat yang wajib teman-teman kuasai sebelum kita belajar program linear. Oke, kita kenali dulu bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ya, namanya pertidaksamaan ya jelas tanda hubungnya ini pasti tanda hubung pertidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Linear dua variabel. Nah, di sini ini yang disebut dengan variabelnya, variabel X, ini variabel Y. Nah, A dan B ini disebut sebagai koefisien ya. A ini adalah koefisien X, B ini koefisien Y, dan C ini adalah konstanta. Oke, nah inilah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, nah contoh, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Coba yang pertama, 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 7. Kan mengikuti pola ini kan. Jelas ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, jadi A-nya itu 2, B-nya 5, dan C-nya konstantanya adalah 7. Yang kedua, 4x min Y kurang dari 9. Ini juga sama, ini pertidaksamaan linear dua variabel ya. Koefisien X-nya 4, koefisien Y-nya negatif 1, dan konstantanya 9. Yang nomor 3, X lebih dari sama dengan 11. Gimana? Pertidaksamaan linear dua variabel bukan? Ya, ini juga sama ya. Nah, gimana kalau gak ada Y-nya? Ini artinya koefisien Y-nya itu 0 ya. Jadi sama aja kayak gini. X tambah 0Y lebih dari sama dengan 11. Karena di sini koefisiennya 0, maka Y-nya gak ada. Ya, ini sama. Yang keempat juga sama. Hanya saja koefisien X-nya yang 0. Jadi pertidaksamaannya Y kurang dari 4. Ini bisa kita sebut sistem atau pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kelima, 2x kuadrat min 6y lebih dari 3. Nah, ini bukan, teman-teman. Kenapa bukan? Karena di sini ada pangkat 2-nya. Ini kalau kita buat grafiknya, dia bukan grafik lurus nantinya. Ya, yang namanya linear itu harus lurus. Yang keenam, ini juga bukan. Kenapa? Ada perkalian di sini. Oke. Yang ketujuh gimana? Nah, ini bisa kita ubah ya. 3x, 6y bisa kita pindah ke ruas kiri kan jadi min 6y. Kurang dari sama dengan 1 di kanan, 5 ini bisa ke kanan jadi kurangi 5. Bisa menjadi 3x min 6y kurang dari sama dengan negatif 4. Ternyata ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Apa saja yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk persamaan 3x tambah 2y sama dengan 6. Ya, jadi kita akan mencari titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, tanda pertidaksamaannya teman-teman ubah aja dulu ke tanda sama dengan ya. Nah, kalau tandanya sama dengan ini berarti kita akan mencari garisnya dulu, garis pembatasnya. Ya, kita cari titik potong. Cara mencari titik potongnya ya, titik potong sumbu x itu ketika y-nya 0 dan titik potong sumbu y itu ketika x-nya 0. Jadi teman-teman bikin aja tabel kayak gini ya. Pertama, kita ganti dulu X-nya dengan 0. Seandainya X-nya 0, berarti tinggal Y-nya aja kan. 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya berapa? Maka Y-nya adalah 6 dibagi 2. Saya ulangi. Kalau X-nya 0, abaikan X-nya. Teman-teman lihat sebelah sini. 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya adalah 6 per 2. Maka Y-nya di sini adalah 3. Nah, sekarang Y-nya yang kita buat 0.
ya. Kalau y-nya 0, abaikan di sebelah sini. Teman-teman lihat 3x sama dengan 6. Maka x-nya berapa? 6 dibagi 3, x-nya adalah 2. Nah, jadi titik potong sumbu-sumbunya adalah, lihatnya ke bawah ya, x, y kan 0,3, dan yang sebelah sini adalah 2,0. Nah, ini adalah titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Oke, kita buat grafiknya. Titik potongnya itu di 0,3, berarti 0,3 di sini kan. Kemudian 2,0 tuh di sini. Nah, kita hubungkan titik-titik ini karena di sini linear, berarti kan lurus. Kita hubungkan, maka kita peroleh garis seperti ini. Nah, ini adalah garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Belum selesai ya, karena yang kita cari kan pertidaksamaan, bukan berupa garis tapi berupa daerah himpunan penyelesaian nantinya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan DHP pertidaksamaannya. Kita tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang awal, yang sebelah sini. 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, kita pakai uji coba aja. Kita uji dengan suatu titik. Di sini yang paling gampang itu kita uji dengan titik 0,0. 0,0 kan di sebelah sini, ya. Nah, 0,0, x-nya 0, y-nya 0, teman-teman masukkan atau substitusikan ke pertidaksamaan. Ya, ganti x-nya dengan 0, ganti y-nya dengan 0. Seperti ini. 3x tambah 2y. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0. 2 kali 0, 0 juga, lebih dari sama dengan 6. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, lihat yang terakhir, 0 lebih besar dari 6. Benar apa salah? Salah kan? 0 ini tentu saja lebih kecil dari 6. Nah, karena pernyataan ini salah, berarti daerah yang ada 0, titik ini bukan daerah penyelesaian. Kalau sebelah kiri garis bukan penyelesaian, maka otomatis daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanannya. Oke? Nah, seandainya teman-teman uji titik, ternyata hasilnya itu benar, 0,0 ternyata benar, maka arsirannya harus ke sebelah sini, harus melewati daerah yang benarnya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba menentukan DHP tanpa uji titik. Barusan kita pakai uji titik, sekarang kita coba cara yang jauh lebih mudah. Untuk persamaan garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, teman-teman perlu lihat koefisien X-nya saja atau nilai A-nya saja ya. Untuk A positif atau A lebih dari 0, kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya itu pasti di kanan garis. Saya ulangi, kalau A-nya positif, koefisien X-nya positif, untuk tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, DHP-nya ada di sebelah kanan. Untuk A positif, untuk tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, DHP ada di kiri. Nah, kalau A-nya negatif, sebaliknya, tanda lebih dari sama dengan di sebelah kiri garis, kurang dari atau kurang dari sama dengan ada di sebelah kanan garis. Oke, contoh. Tentukan DHP pertidaksamaan 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Langkah pertama sama, kita cari dulu titik potong sumbu x dan sumbu y-nya untuk persamaan ya. Untuk persamaan 3x tambah 5y sama dengan 15. Sekarang x-nya kita ganti dengan 0. Kalau x-nya 0, maka 5y sama dengan 15. Maka y-nya berapa? 15 dibagi 5. Y-nya 3. Sekarang kalau y-nya 0, abaikan y-nya. Lihat x-nya saja. 3x sama dengan 15, maka x-nya berapa? 15 dibagi 3. X-nya 5. Nah, kita buat grafiknya. Titik potongnya ini 0,3. Ingat dari atas ke bawah ini 5,0. Ya, 0,3, x-nya 0, y-nya 3, berarti di sini kan titiknya. Kemudian 5,0, x-nya 5, y-nya 0. Kita hubungkan garisnya seperti ini. Nah, kita nggak usah uji titik ya. Kita lihat aja pertidaksamaannya, cukup lihat nilai A-nya saja. Di sini A-nya itu 3, berarti kan positif. Tandanya kurang dari sama dengan yang sebelah sini kan. A-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, berarti ada di kiri garis, teman-teman. Berarti daerah sini, ini kan garisnya. Ada di sebelah kirinya, berarti daerah sini nih yang
kita arsir atau daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang menentukan DHP sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini sistem pertidaksamaan, artinya lebih dari satu pertidaksamaan. Oke, contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2x tambah y lebih dari sama dengan 4, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Caranya sama, kita cari dulu titik potong sumbu x dan sumbu y dari semua pertidaksamaan ini. Yang pertama untuk x, untuk 2x tambah y sama dengan 4. Ingat, kita ganti dulu pakai sama dengan dulu ya. Untuk x 0 berarti y sama dengan berapa? Abaikan x nya, maka y nya sama dengan 4. Sekarang kalau y nya 0, maka 2x sama dengan 4. Ya, abaikan y nya, kita peroleh 2x sama dengan 4. Maka x nya berapa? 4 dibagi 2 gitu. Nah, yang kedua, yang ini. Titik potong sumbu x dan sumbu y persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita ganti dulu pakai sama dengan. Kita cari titik potongnya, sama caranya ya. Kita ganti dulu x nya dengan 0, berarti 3y sama dengan 6. Y nya berapa? 6 dibagi 3, y nya 2. Sekarang kalau y nya 0, x nya berapa? 2x sama dengan 6, maka x nya adalah 6 dibagi 2, x nya 3. Kita buat grafiknya. Yang sebelah sini dulu ya. Ini 0,4, kemudian ini 2,0. 0,4, x nya 0, y nya 4, berarti di sini. Kemudian 2,0 di sini kita hubungkan. Oke. Tandanya apa? 2x tambah y sama dengan 4. Ini tandanya kan aslinya lebih dari. Berarti daerah kanan kan? Nah, ini daerah penyelesaiannya. Kemudian yang sebelah sini 0,2, 3,0. 0,2 itu di sini, 3,0 di sini. Kita hubungkan. Tandanya yang kedua ini apa? Lebih dari juga, berarti daerah kanan juga. Sebelah sini penyelesaiannya. Kemudian nah, ini juga sama, x lebih dari sama dengan 0, berarti x-nya harus positif, teman-teman. Ya, x-nya harus positif, ya berarti ada di sebelah kanan sumbu y. Jadi dari sumbu y kita tarik arsir ke kanan. Oke. Nah, terakhir y lebih dari sama dengan 0, berarti y-nya yang positif, artinya harus berada di atas sumbu x. Nah, sebelah sana. Nah, jadi kita gabung daerah mana yang kena arsir oleh semuanya. Nah, daerah sini itu kena arsir oleh semua pertidaksamaannya.